Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita untuk paket B. Sekarang mata pelajarannya PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, tentang permainan bola voli. Jadi bola voli ini termasuk ke dalam permainan bola besar. Nah, sekarang kita belajar teknik dasar permainan bola voli. Yang pertama ini bola voli, kalau kita sering menjumpai permainan bola voli, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan permainan bola voli. Nah, untuk permainan bola voli ini jumlah pemainnya dalam satu tim itu adalah 10 orang dan 6 orang dari pemain inti dan 4 orang cadangan. Jadi yang ada di lapangan yang bermain saat itu ada 6 orang, tetapi cadangannya ada 4 orang. Nanti kalau dia kelelahan ataupun cedera bisa diganti oleh pemain-pemain cadangannya. Kemudian peraturan dalam permainan bola voli. Ada beberapa peraturan. Secara umumnya peraturan permainan bola voli adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika pertandingan berlangsung, para pemain tidak boleh menyentuh net atau melewati batas tengah lapangan. Jika melanggar, maka tim lawan akan mendapatkan poin. Jadi kita tidak boleh menyentuh net menggunakan tangan atau kita melewati garis lapangannya. Kalau kita melewati garis lapangan, kaki kita masuk ke daerah lawan atau ke lapangan lawan, maka lawan yang dapat poin. Atau tangan kita menyentuh net, maka lawan juga mendapat poin. Yang kedua, pemain tidak boleh menangkap atau melempar bola, tapi harus dipantulkan dengan sempurna dengan menggunakan tangan, kepala, atau kaki. Jadi, namanya permainan bola voli, dia tidak boleh kita tangkap bolanya. Kemudian atau kita juga tidak boleh melemparnya, tetapi kita harus memantulkan bola bisa menggunakan tangan, menggunakan kepala, atau menggunakan kaki. Tapi secara umum orang-orang dalam permainan voli ini menggunakan tangannya. Kemudian yang ketiga, bola dianggap out atau keluar jika telah menyentuh bagian luar permukaan lapangan. Apabila pemain masih mampu memantulkan bola tersebut sebelum jatuh ke permukaan lantai, maka belum dianggap out. Jadi kalau bola, misalnya kita ada bola nih, bolanya sudah keluar lapangan, sudah melewati garis lapangan. Jadi lapangannya itu kan ada garis-garisnya tuh. Kalau dia melewati garis dan sudah menyentuh permukaan tanah atau permukaan lapangan, berarti bola itu dianggap out atau keluar. Tapi walaupun bolanya keluar, sebelum menyentuh lapangan kita masih bisa memukulnya atau memantulkannya, berarti bolanya belum dianggap keluar. Kemudian masing-masing tim hanya boleh melakukan satu kali time out per babak dalam pertandingan. Jadi time out ini meminta waktu kepada wasit untuk istirahat sebentar. Fungsinya bisa untuk mengatur strategi atau mengembalikan stamina. Jadi satu tim itu dalam satu babak hanya boleh satu kali. Jadi nggak boleh dua kali. Kemudian yang kelima, pergantian pemain boleh dilakukan berkali-kali dan tidak terbatas. Jadi pergantian pemain ini boleh dilakukan berkali-kali. Walaupun dia sudah digantikan, dia bisa masuk lagi. Misalnya saya digantikan sama si Badu. Kemudian Badu setelah lama bermain dia sudah kelelahan, saya gantikan lagi, nggak apa-apa, itu boleh melakukan pergantian secara tak terbatas dan berkali-kali. Kemudian pertandingan dilakukan 3 babak, 2 kemenangan atau 5 babak atau 3 kemenangan. Jadi untuk permainan bola voli ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama 3 babak. 3 babak ini artinya sudah memenangkan 2 kali pertandingan. Kalau dia sudah memenangkan 2 kali pertandingan secara berturut-turut, berarti dia sudah tidak usah dilanjutkan ke babak ketiga. Dilanjutkan ke babak ketiga apabila skornya 1-1. Maka dilanjutkan ke babak ketiga untuk melakukan penentuan. Sama juga dengan 5 babak. Jika dia sudah memenangkan 3 pertandingan secara berturut-turut atau dia sudah menyentuh 3 kali kemenangan, maka babak ke-4 dan ke-5 tidak usah dilakukan lagi. Yang selanjutnya, sistem perhitungan poin dalam permainan bola voli menggunakan sistem rally point dengan jumlah poin 25. Jadi, siapapun yang menyentuh angka 25 duluan, maka dialah pemenangnya di babak itu. Kemudian jika poinnya seri, misalnya skornya 24, maka akan terjadi
deus namanya, atau tambahan hingga terjadi selisih 2 poin. Misalnya 24. Gimana cara menentukannya? Jadi selisihnya harus 2 poin. Berarti siapa yang selisihnya 2 poin, misalnya skornya 24 dan 26. Berarti yang 26 lah yang memenangkan pertandingan. Kemudian ukuran lapangan voli. Jadi perhatikan di sini. Panjang lapangan ini adalah 18 meter. Jadi ini 18 meter ya. Dari sini ke sini 18 meter. Tapi karena dibagi 2, maka dia hasilnya adalah 9 punya lawan, 9 punya kita. Kemudian lebar lapangan dari sini ke sini ini adalah 9 meter, yang mana ini 3 meter ini di bagian depan ini kan ada nih yang garisnya. Ini merupakan daerah serang. Jadi kita hanya boleh diperbolehkan smash bola di daerah ini. Di daerah serang ini sepanjang 3 meter ini. Kemudian tinggi penghalang dan permukaan lapangan permainan adalah 7 meter ini. Kemudian lebar net ini adalah 1 meter. Jadi net ini lebarnya 1 meter. Kemudian panjangnya adalah 9,50 meter. Jadi di sini dari sini ke sini panjangnya adalah 9,5 meter. Tinggi net ini kalau dia net putra atau yang bermain bola voli adalah putra, maka tinggi netnya adalah 2,43 meter. Tapi kalau tinggi net putri adalah 2,24 meter. Tiang net ini memiliki ketinggian 2,55 meter. Jadi di sini juga ada yang namanya sekeliling lapangan. Jadi panjangnya adalah 3 meter. Jadi ini area bebas namanya. Kita bisa melakukan servis di daerah ini. Nah, sekarang teknik dasar permainan bola voli. Untuk teknik dasar permainan bola voli, kita bisa melihat video berikut. Mohon untuk disaksikan dengan seksama karena kita tidak bisa melakukan praktek secara langsung.